Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi hari ini. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus, pengorbanan yang luar biasa untuk kita, sehingga kita ada di sini. Ada amin? Haleluya Yesus. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia yang sudah Kau berikan untuk anak-Mu pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan yang luar biasa. Tanpa pengorbanan kami bukan apa-apa ya Bapa. Terima kasih Kau telah menyelamatkan kami ya Bapa. Engkau Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan kucuran darah-Mu kami merasakan betapa Kau mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pengorbanan sudah dari luar biasa kami rasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kita naikkan satu pujian. Tangannya terpaku, jambul dan duri lukai dirinya. Dia rela disiksa, korbankan nyawanya di kayu salib. Oh, ku tak melihat semua itu, namun ku percaya Yesus Tuhan Juru Selamatku. Kayu salibnya darah tercurah, tebus dosaku. Di-Nya ada kuasa yang satu korbankan nyawanya di kayu salib. Oh, ku tak melihat
rela di sini korbankan nyawanya di kayu salib. Walaupun kau semua itu, namun percaya Walau ku tak lihat semua
Sampai saat ini kami hidup Tuhan. Ya Allah, ya Allah, Yesus. Hari ini adalah hari penderitaan-Mu, penyiksaan-Mu di kayu salib untuk kami semua. Engkau dicambuk Tuhan, dan bermata tangan duri ya Tuhan. Engkau menebus kami semua dengan cucuran air mata dan darah-Mu Tuhan. Ya Allah, ya Allah, Yesus.
Kita ada di sini karena pengorbanan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih.
kasih kaos kanan kiri dulu. Selalu ingat kasih Tuhan buat kita. Amin.
Kita persiapkan hati kita jika mau dengarkan firman Tuhan. Kita mengingat betapa besar dan begitu mahal pengorbanan darah Tuhan untuk kita. Saat ini Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang setia untuk Engkau. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa,
syukur hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk datang beribadah, mengingat akan apa yang telah Kristus berbuat bagi kami, untuk kami, untuk hidup kami di kayu salib. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan kesempatan untuk datang beribadah pada Jumat Agung ini. Biarlah setiap kami ya Tuhan, Engkau jamah hati kami, Engkau jamah hati kami, supaya kami boleh mendapatkan terang lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, apa yang sudah Engkau perbuat tidak pernah diperbuat oleh satupun manusia yang di dunia ini, tetapi karena kasih-Mu ya Bapa, maka Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap kami yang percaya kepadanya boleh diselamatkan. Itu satu anugerah yang luar biasa yang boleh kami terima, yang boleh kami nikmati sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Biar hari ini hamba-Mu sampaikan isi hati-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Yesus, supaya hanya Engkau yang tampak. Kemuliaan-Mu yang Engkau nyatakan di tengah-tengah jemaat Tuhan, supaya kami sungguh ya Tuhan boleh Engkau jamah hati pikiran kami. Roh Kudus, mari Engkau bekerja, Engkau jamah kami semua, urapi kami semua dengan urapan kuasa-Mu, supaya Engkau memberikan kami roh pengertian akan kebenaran firman. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, kami serahkan seluruh ibadah ini, ibadah pemberitaan firman ini, bahkan nanti perjamuan kudus sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Kami semua yang percaya akan sama-sama berkata, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak habis-habisnya setiap tahun Anda dan saya memperingati yang namanya Jumat Agung. Jumat yang mulia, Jumat yang sempurna. Tidak ada Jumat lain kecuali Jumat Agung, saudara. Banyak Jumat setiap tahun, tetapi cuma satu Jumat, yaitu Jumat Agung. Jumat di mana Kristus Yesus menyerahkan nyawanya sebagai korban penebus dosa kita semua. Itu dilakukan karena apa? Dilakukan karena Dia itu orang yang taat kepada Bapa di surga. Dia hanya melakukan rencana Bapa, bukan rencana, bukan kehendaknya. Kalau Dia berjalan dari satu tempat ke tempat lain untuk menanggung semua penderitaan dan kesakitan, cuma satu, saudara. Itu karena ketaatan, supaya rencana Bapa itu boleh digenapi untuk saudara dan saya. Rencana keselamatan yang sudah direncanakan untuk kita semua. Hari ini kita akan melihat, menengok kembali, mengenang kembali perjalanan Kristus, mulai dari Getsemani sampai Golgota. Hari Kamis malam tadi banyak gereja yang memperingati perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya, mengajak murid-muridnya, dan mereka memperingati itu sebagai Kamis Putih, saudara. Hari ini kami semua umat Kristen sedang memperingati Jumat Agung. Perjalanan Yesus dimulai dari hari Kamis sebenarnya, yaitu ketika Dia mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya.
Kemudian saya akan ringkas saudara, karena tidak semua dari kita membaca Alkitab. Tidak semua dari kita pada Jumat Agung ini membaca perjalanan Kristus mulai dari Getsemane sampai ke Golgota. Kemudian setelah perjamuan akhir itu Yesus pergi ke Getsemane. Di sana dia berdoa. Sudah menjadi kebiasaan bagi Yesus untuk berdoa kepada Bapa yang ada di surga, mencari kehendak Bapa. Saya khawatir kalau Anda di sini itu jarang berdoa, atau mungkin bolong-bolong saudara istilahnya yang berdoa. Doa nafas kehidupan orang Kristen, termasuk Yesus saudara. Dia pergi ke Getsemane untuk apa? Dia sedang mempunyai satu pergumulan yang berat. Dia tahu ada sesuatu rencana Bapa yang harus digenapi di dalam hidupnya. Dia mengajak ketiga muridnya, Yohanes, Yakobus, Petrus. Mereka diajak untuk sama-sama. Seringkali dalam kehidupan kita, kalau kita mempunyai persoalan yang berat, kita pun mengajak saudara-saudara kita seiman untuk mendukung doa. Tetapi apa yang terjadi? Murid-muridnya semua tidur. Sampai tidur. Yesus berdoa sendiri bergumul. Bahkan di dalam Lukas 22 ayat 44. Karena begitu stres, begitu takutnya dia akan rencana Bapa yang harus dia kerjakan dalam kehidupan. Maka keluar, pembuluh darahnya itu pecah saudara. Keringatnya itu keluar bagaikan butir-butir darah. Butir-butir darah. Itu adalah keadaan orang yang sangat stres. Dia berdoa, dia ngomong sama Bapa, ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini Engkau ambil daripadaku, tapi bukan badanku. Bapa tidak memberi jawaban saudara. Dia berkumpul sungguh-sungguh sampai 3 kali dia minta mohon kepada Bapa supaya Bapa boleh mengambil cawan yang harus dia minum, yaitu cawan penderitaan, cawan kesengsaraan, cawan yang harus digenapi di kayu salib. Di situ kita melihat, kalau Anda baca, itu ada di 4 kitab Injil. Bapa tidak memberi jawaban apa-apa. Rencana Bapa harus digenapi lewat Yesus Kristus. Dan setelah itu, kemudian di Getsemane juga, maka datanglah orang-orang yang memakai senjata saudara, bawa pentung saudara, bawa pedang. Mereka itu datang untuk menangkap Yesus. Hanya satu tandanya, yaitu ciuman Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus, datang kepada Yesus, mencium dia. Itulah tanda kalau dia adalah sang Mesias yang diurapi oleh Tuhan. Kemudian Yesus ditantang. 6 kali Yesus mengalami pengadilan. Dan yang ke-7 adalah pengadilan massal. Pertama Yesus dibawa ke Hanas. Hanas itu adalah mertua dari Imam Kayafas. Dia baru diangkat saudara. Yesus dibawa ke situ. Karena apa saudara? Sebenarnya orang-orang yang sirik, yang hatinya sakit, yang hatinya itu iri, itu adalah mereka semua tua-tua Yahudi, imam-imam, dan semua mereka adalah orang-orang yang terkemuka bagi bangsa Yahudi. Dari Imam Hanas, kemudian dikembalikan ke Imam Kayafas, pengadilan yang kedua. Pengadilan yang ketiga, Yesus dibawa ke Mahkamah Sanhedrin. Dan setelah dari Mahkamah
Sanhedrin. Kemudian mereka berunding dan Yesus dibawa kepada Pontius Pilatus. Pontius Pilatus bilang, aku tidak menemukan kesalahan orang ini. Pontius Pilatus tanya, dari mana asalmu? Dari Galilea. Oh, kalau gitu di-offer lagi ke Herodes, saudara. Herodes sudah menanti-nanti Yesus karena dia rindu bertanya jawab dengan Yesus. Tetapi Yesus tidak memberi jawaban apa-apa. Di situ, saudara, Yesus dipermalukan. Dia diberi jubah ungu. Jubah ungu adalah lambang kemuliaan. Jubah ungu itu sangat mahal harganya, saudara. Kenapa kok mahal? Warna ungu itu bukan lengker pada zaman sekarang, saudara. Itu dikumpulkan dari kerang-kerang yang ada di Laut Mediterania. Dan kerang-kerang itu setelah diambil isinya, kemudian dibersihkan, dijemur, ditumbuk, saudara. Dan kemudian ditambah dengan air, dan maka keluarlah warna ungu. Itu yang memberi warna pada jubah yang dikenakan oleh Yesus. Satu penghinaan, dia bilang ke raja. Dari Herodes bilang, sudah kembalikan ke Pontius Pilatus. Itu pengadilan yang benar. Dimulai dari pagi sampai dini hari, tidak ada waktu untuk istirahat. Kita lihat saja kalau di pengadilan dunia ini, saudara, tentu ada waktu istirahat untuk dilanjutkan hari selanjutnya. Tetapi ini tidak. Mereka berharap dengan kelemahan Tuhan Yesus menyerah. Tuhan Yesus cuma diam saja. Yesus cuma diam saja. Sampai di Pontius Pilatus, istrinya bilang, lepaskan orang itu. Tadi malam aku mimpi dan hatiku merasa. Pokoknya hatinya itu merasa gak enak. Pontius Pilatus kemudian dia mengambil cawan berisi air dan dia ngomong. Dia mencuci tangannya. Artinya dia melepas tanggung jawab. Artinya dia tidak mau menanggung dosa yang tidak bersalah. Pontius Pilatus bilang, orang ini tidak patut dihukum dengan hukuman salib. Karena mereka berteriak, mereka ingin Yesus itu disalib. Karena tidak ditemui kesalahan pada dia. Itu kata Pontius Pilatus. Dia cukup untuk dipukul dan kemudian dibebaskan. Hari ini menjelang Paskah. Dan orang Yahudi mempunyai peraturan, ketika Paskah, maka ada satu tahanan yang boleh dilepas. Pontius Pilatus juga tahu hal itu. Dia ngomong gini, sekarang coba kamu pilih. Ini ada dua orang yang pertama yaitu Yusuf Barabas. Dia adalah seorang penjahat yang dipenjara karena dia pemberontak dan pembunuh. Yang kedua adalah Yesus yang kamu sebut Kristus. Saudara tahu masa itu berteriak, lepaskan Barabas, lepaskan Barabas, salib Yesus, salib Yesus. Mereka memilih. Saya tahu. Supaya apa, saudara? Supaya rencana Bapa itu tergenapi untuk saudara dan saya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, mungkin kita mengalami hal seperti itu. Kita merasa ada seorang yang berjanji kepada kita, kemudian orang itu ingkar janji, dan kita kemudian marah, mungkin sakit hati, bersungut-sungut. Tapi ingat, saudara, ketika mereka memilih Barabas untuk dilepaskan, ada rencana Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya,
Ketika sesuatu terjadi dan Anda sudah benar-benar berserah kepada Tuhan, itu rencana Tuhan. Kita harus mengucap syukur karena Tuhan mempunyai satu rencana yang indah di dalam kehidupan saudara dan saya. Yesus sudah disediakan salib untuk dipikulnya ke Golgota. Saudara tahu arti salib? Orang bilang salib itu cuma kayu. Memang kayu yang dipakai untuk salib. Salib itu adalah satu hal yang menyatakan salib itu untuk penjahat dan untuk orang yang terkutuk. Hanya orang-orang yang jahat dan terkutuk yang disalibkan. Dan mereka menyediakan itu untuk Yesus. Kenapa? Orang yang disalib, orang itu sangat hina. Orang itu terkutuk. Dan salib adalah hal yang sangat memalukan. Karena manusia yang disalib itu, dia tergantung di antara langit dan bumi. Dikatakan langit tidak akan menerima dia di surga, dan bumi tidak akan menerima dia di tanah. Bahkan Kaisar Romawi membuat peraturan, tidak boleh warga negara Romawi dihukum dengan salib. Kalau ada yang menghukum mereka dengan salib, mereka artinya menghina Kaisar Romawi, dan mereka bisa dikenakan hukuman. Jadi salib itu untuk orang Romawi tidak boleh, tetapi boleh untuk orang-orang yang non-Romawi. Dari Roma Pontius Pilatus, Yesus mengalami satu hal. Di situ dia melihat Petrus, muridnya, yang terus mengikut dia kemana dia pergi, menyangkal dia. Dua orang muridnya, saudara. Yang satu menjual dia 30 topeng perak, yang satu menyangkal dia. Saudara bisa bayangkan orang yang setiap hari berkumpul dengan kita, kemudian mengkhianati kita, kemudian dia aksi-aksi tidak kenal sama kita, betapa hati kita. Itu yang dilalui Yesus. Bukan saja penderitaannya dari Pontius, dari rumah Pontius Pilatus sampai ke Golgota. Dia dipukul, dia dicambuk. Cambuknya di ujungnya itu pecah, saudara, jadi 7 atas 7. Dan di ujung-ujung cambuk itu ada besi dengan kaitan. Dipukuli, saudara, sepanjang jalan sampai punggungnya itu terkelupas daging. Penderitaan yang tidak bisa ditanggung oleh manusia, Yesus sudah menanggung untuk kita semua. Dia dihina, dia dilecehkan, dia gak kuat lagi dipikul salib. Lewat Via Dolorosa, jalan yang berbatu-batu menuju Golgota. Tetapi Yesus tetap bertahan karena dia tahu itulah misi dari Bapa untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa, tanpa penumpahan darah. Tidak ada yang namanya keselamatan tanpa pertumpahan darah, saudara. Tidak ada pengampunan. Tanpa salib tidak ada mahkota. Yesus menjalani itu, termasuk untuk saudara dan saya. Sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Kalau Anda benar-benar percaya kepada Yesus, Anda adalah salah satu orang yang berbahagia karena kita ditebus dosa kita oleh Yesus, diperdamaikan oleh Allah. Dia berjalan, sampai di tengah jalan dia gak kuat,
Kemudian dibantu oleh Simon dari Kirene, seorang Libya, mungkin pedagang yang sedang pergi ke situ, sampai dia sampai ke Golgota. Nah, di Golgota inilah saudara, Yesus disalibkan. Ada 7 luka yang ada di tubuh Yesus. 2 di kakinya, tangan kanan dan tangan kiri, di punggungnya, di kepalanya yang diberi mahkota duri, dan di lambungnya yang ditusuk waktu dia sudah disalib. 7 luka yang harus ditahannya, penderitaan yang luar biasa. Kita selalu melihatnya. Kalau Yesus disalib itu di tangannya ini saudara, yang ditembus oleh paku, kira-kira 15 cm. Dan salibnya itu kira-kira 30 kilo. Tetapi saya pernah membaca satu buku, ya, kalau dia itu sebenarnya bukan tangannya, tapak tangannya yang ditembus paku, tetapi yang ditembus paku itu adalah otot yang ada di tangannya. Sehingga ketika Yesus disalibkan di atas kayu salib, tidak ada tenaga lagi untuk menahan tubuhnya, karena ototnya ini sudah luka, ototnya ini sudah cedera. Jadi dia menahan tubuhnya itu lewat punggung yang ada di kayu salib, punggung yang sudah berdarah-darah dan dagingnya sudah mengelupas. Satu penderitaan yang luar biasa. Itu yang dia alami. Saudara, hari ini kita melihat ke belakang perjalanan Yesus dari Getsemani menuju Golgota. Sekarang kita akan melihat apa sebenarnya yang terjadi di kayu salib ketika Yesus disalibkan. Kita akan sama-sama melihat dari Matius 27 ayat yang ke-45. Matius 27, tolong ditampilkan ayat ke-45 sampai ke-53. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Ayo kita baca sama-sama. Matius 27 ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Ayat 49. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. 53 kita baca bersama-sama. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Amin. Diberkatilah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita pada hari ini, kita melihat ada 3 hal yang terjadi ketika Yesus itu ada di kayu salib. Hal yang pertama yaitu mulai
ayat yang ke-45. Mulai dari jam 12 sampai jam 3 sore kegelapan meliputi daerah itu. Jam 12 siang sampai jam 3 sore kegelapan meliputi daerah itu. Itu yang pertama. Kenapa ada kegelapan? Kegelapan itu adalah lambang dari kuasa dosa. Yesus disalibkan untuk menebus dosa semua manusia. Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu hanya karena kasih karunia, saudara. Kuasa dosa menyebabkan kegelapan, dan itu dialami Yesus ketika dia ada di salib pada puncak penderitaannya, di mana dia harus memikul semua dosa manusia yang ada di dunia ini. Alam pun ikut menjadi gelap karena Yesus tahu semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23, dimulai dari dosa Adam yang ada di Taman Eden. Ketika Adam tidak taat kepada perintah Bapa yang di surga, maka dia kehilangan kemuliaan Allah. Yang biasanya Adam itu jalan-jalan loh saudara sama Bapak. Ketika hari sejuk dia sukanya jalan-jalan, ngomong-ngomong saudara. Tetapi satu hari ketika Hawa diperdaya oleh ular dan memberikan buah pengetahuan pohon yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Bapa untuk dimakan, dan juga diberikan kepada Adam suaminya, maka kemuliaan Tuhan itu hilang. Pelanggaran akan kebenaran firman Tuhan itu adalah dosa. Kehilangan kemuliaan, Tuhan bilang, ada di mana engkau? Adam tidak menjawab. Akhirnya Adam bilang, aku takut Tuhan sebab aku telanjang. Kemudian Allah itu bilang, saudara, dosa menyebabkan kegelapan, dan dosa itu ditunjukkan oleh Tuhan lewat alam yang menjadi gelap gulita. Setiap manusia yang berbuat dosa, tidak ada satu manusia pun yang tidak berbuat dosa. Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma 6 ayat 26 dikatakan, upah dosa itu adalah maut, kematian. Mungkin tidak kematian secara jasmani. Banyak orang bilang, orang Kristen korupsi kok gak mati Bu. Saya bertanya, saya bilang, kamu terlalu banyak lihat YouTube ya. Iya Bu, gak mati, berpakaiannya api, semua bagus, kok gak mati Bu. Mungkin dikasih kesempatan sama Tuhan, ataupun mungkin rohaninya yang mati. Tidak ada satupun yang tahu. Yang tahu cuma Tuhan dan orang itu. Yesus mengajarkan ketika hari ke-8 nomor 1 yang dia katakan demikian. Kata-kata Yesus di kayu salib itu ada 7. Salah satu kata-katanya itu ada di Lukas 23 sampai 34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kemudian tentara-tentara tumbang undi, pakaian Yesus dibujuti, saudara, dibagi, diundi, saudara. Dari zaman dulu itu, saudara, ya, mereka itu nggak malu-malu loh, tentara ini. Udah
orang disalib, pakaiannya diambil, diundi, dibagikan lewat undian. Dosa selalu membawa kegelapan. Umat dosa itu maut, tetapi kasih karunia Allah yaitu hidup kekal untuk selama-lamanya di dalam Yesus Kristus. Di atas kayu salib, dari perkataan pertama Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus berdoa kepada Bapa di surga, mohon pengampunan untuk orang-orang yang sudah melakukan, yang sudah membuat dia menderita, membuat dia sengsara, membuat dia itu tidak berharga, dipukul, dihina, diludahi, diolok-olok. Yesus minta kepada Bapa satu perkataan yang luar biasa, doa yang luar biasa. Ya Bapa, ampunilah mereka. Hari ini Anda ditawarkan supaya Anda boleh meniru perkataan Tuhan ini, Tuhan Yesus disalib. Ya Bapa, ampunilah mungkin menantuku, ampunilah mungkin suamiku, ampunilah istriku, ampunilah cucu-cucuku, anakku. Sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Mengampuni itu tidak gampang, saudara. Tetapi ketika ada orang bilang, kalau orang mengampuni itu dikatakan kita ini lemah, tetapi kita sering keliru. Mengampuni itu adalah kekuatan dari Allah yang ada di dalam kita, yang bisa kita transformasi. Mengampuni itu tidak gampang. Saya heran, berminggu-minggu di gereja ini, orang yang bawakan firman itu berbicara mengenai pengampunan. Saya sampai ngomong gini, saya tanya sama Tuhan, apa di gereja kita itu sebenarnya banyak orang yang tidak mau mengampuni? Kok firman itu selalu jatuhnya itu begitu? Apa hati mereka keras sehingga firman itu jatuh di tanah yang berbatu-batu? Saya berdoa, saya ingin kita semua itu mempunyai hati yang penuh belas kasihan, melepaskan pengampunan, kasih Kristus masuk di dalam hati kita. Hari ini kita cek diri kita masing-masing. Jangan ragu-ragu, Yesus saja minta pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti dia. Di Golgota, di atas kayu salib. Saudara masuk kamar berdoa, aku mau mengampuni Tuhan, beri aku kekuatan. Kalau orang itu tidak mau mengampuni, gimana? Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah dengan Tuhan, supaya damai sejahtera Kristus itu turun di dalam hidup kita. Mengampuni, gelap gulita karena dosa. Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Bagaimana kalau kita berdosa? Kalau kita berdosa, kita datang pada salib itu, kita datang pada Yesus dan kita bilang, Tuhan, inilah aku. Inilah aku, Tuhan. Engkau lihat hatiku. Engkau lihat bagaimana aku. Bagaimana banyak hal-hal yang melanggar yang sudah aku perbuat sehingga mendukakan hatimu. Datang kepada salib Kristus. Datang kepada Yesus. Itu yang Tuhan mau bereskan, supaya damai sejahtera dan sukacita surgawi itu boleh turun di dalam kehidupan kita semua. Saya rindu jemaat di tempat ini diberkati oleh Tuhan dengan damai sejahtera, sukacita, diberkati secara rohani, maka yang jasmani itu akan mengikut kita. Saudara, bagaimana supaya kegelapan itu sirna di dalam kehidupan saudara dan saya? Supaya kegelapan itu sirna, maka firman itu harus ada di dalam hati kita. Bukan sekedar ada. Firman itu ada di dalam Alkitab
Firman itu mungkin yang kita dengar, firman itu direnungkan, kemudian kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Setelah kita kerjakan dalam kehidupan kita, firman itu menjadi daging. Kita bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain, membagikan firman itu kepada orang yang membutuhkan. Jika firman itu ada di dalam hati kita, Tuhan Yesus bilang di dalam salah satu pernyataannya, "Akulah terang dunia." Tuhan Yesus adalah Sang Firman. Kalau firman itu ada di dalam hati saudara dan saya, firman itu Yesus sendiri yang ada di dalam kita, terang dunia itu akan menerangi hati kita, pikiran kita, memampukan kita untuk berjalan di dalam kehendak dan rencananya. Maka Mazmur 119 ayat 105 bilang, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Gak ada saudara, kita itu bisa hidup menurut jalan Tuhan kalau saudara dan saya tidak mendisiplinkan diri setiap hari untuk terus melekat kepada Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Dan saya bilang, saudara, engkau boleh melayani, tetapi persiapkan dirimu. Jemaat boleh semuanya ikut melayani. Persiapkan hatimu. Jangan cuma melayani ikut-ikutan, enggak. Itu enggak ada dampaknya. Saudara akan capek. Tetapi kalau engkau melayani Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, karena engkau mengasihi Tuhan. Aku ingat bagaimana Tuhan itu sudah berkorban buat aku di kayu salib. Aku tidak bisa membalasnya. Itu utang yang aku harus tanggung seumur hidupku. Karena di dalam hidupku ini tidak ada satu manusia pun yang mau berkorban seperti Yesus untuk aku. Cuma satu-satunya, yaitu Yesus. Dia menanggung kesalahanku mulai aku dari dilahirkan sampai sekarang. Dia menebus aku. Dia menderita untuk aku. Dia salibkan ganti aku. Aku seharusnya yang disalibkan dosa-dosaku. Hanya karena kemurahan Dia, aku ada sebagaimana aku ada sekarang ini. Jangan meremehkan firman. Makanya saya selalu bilang, kalau firman disampaikan, jangan keluar masuk. Firman disampaikan, jangan ngopi. Firman disampaikan, jangan ngeteh. Firman disampaikan, jangan keluar masuk ke kamar kecil. Kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Yang berbicara itu bukan pendeta, saudara, tetapi Tuhan lewat Dia untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Supaya apa, saudara? Kita menghargai korban Kristus di atas kayu salib. Tanpa kita menghargai korban Kristus, saya mendapat tiba-tiba ingat ya. Ada di dalam kitab 2 Tawarik 15 tolong dibukakan. Itu perjanjian lama, saudara. 2 Tawarik 15 ayat 2b. Ini tiba-tiba ya. Ingat ya, 2 Tawarik 15 ayat 2 yang B. Ini seorang nabi yang kemudian menemui rajanya, dan dia kemudian bilang begini, saudara. Dengarlah kepadaku, Asa, dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya.
Jadi Tuhan itu beserta dengan saudara dan saya kalau kita mau beserta dengan dia. Artinya apa? Ada kehidupan yang manunggal antara saudara dan saya dengan saudara saya, kita semua dengan Tuhan. Tuhan beserta dengan kita kalau kamu beserta dengan dia. Dan kemudian dikatakan, bila kamu mencarinya, ia berkenan ditemuinya. Dikasih kesempatan loh, saudara, supaya kita bisa menemui dia di dalam hadiratnya. Tetapi kita tidak pernah menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Dan kemudian dikatakan, apabila kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Kalau kita meninggalkan Tuhan, bukan meninggalkan kita. Tapi kesempatan sudah Tuhan berikan supaya kita dengan sang firman itu manusia. Ini yang Tuhan inginkan. Tetapi banyak orang di dunia ini, zaman-zaman sekarang ini, saudara, sampai dikatakan Indonesia dalam keadaan gelap. Saya tolak pernyataan itu. Kalau terang itu ada di Indonesia, tidak mungkin Indonesia gelap. Kita banyak di sini, beribu-ribu orang Kristen. Kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi terang bagi bangsa ini, saya percaya kegelapan akan sirna. Tergantung dari saudara, tergantung dari saya, tergantung dari kita semua. Apakah kita mau berkumpul untuk negeri kita? Gelap sudah, ada orang yang ngomong gini, ya benar tuh, gelap Indonesia, gelap, sudah semua lari. Saya tidak peduli lari atau enggak, tapi saya percaya kegelapan itu akan sirna kalau terang itu ada di tengah-tengah negeri ini. Kita harus sungguh-sungguh berdoa, kita harus sungguh-sungguh berkumpul untuk negeri kita. Terus mereka bilang, sampai sekarang itu lebur. Mereka itu gelap hatinya, uangnya rakyat, ratusan ribu dijarah, dibagi-bagi. Korupsi berjemaah, saudara. Kita berdoa syafaat, boleh lihat warna, boleh lihat apa yang namanya itu, saudara, yang disampaikan oleh orang-orang. Tetapi jangan itu engkau taruh dalam hatimu, engkau tanam di hatimu. Kalau itu kita tanam di hati kita, maka akan timbul kebencian. Tetapi kita akan tangkap untuk kita doakan. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang dahsyat. Kegelapan itu akan sirna kalau terang itu ada. Saudara dan saya tidak berdaya, tetapi terang itu yaitu Yesus sendiri. Nyawanya saja diberikan untuk kita orang berdosa. Kalau kita benar-benar hidup benar di hadapan Dia, bertobat, saudara. Saudara dan saya berdoa, saya percaya kalau kita mencari Dia, kita akan menemukan Dia. Tuhan beserta kita kalau kita beserta Dia. Itu adalah janji. Dan kita percaya apa yang kita lakukan untuk negeri kita, apa yang kita doakan untuk negeri kita, bukan untuk keperluan kita, Tuhan pun akan melakukan. Yang kedua ada di ayat yang ke-50. Yesus mengeluarkan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ya, Lukas 27 ayat 50. Yesus berteriak dengan suara nyaring. Suara nyaring apa yang Yesus teriakkan? Yesus berkata apa? Yang diteriakkan itu ayat 46. Yesus berkata gini, Eli, 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 lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Dalam puncak kesakitannya menanggung dosa manusia di atas salib, saudara. Yesus merasa tidak kuat lagi. Tidak kuat bukan karena penderitaan, bukan karena sengsara, bukan karena salib. Dia tahu Allah meninggalkan dia ketika dia menanggung semua dosa orang yang ada di dunia ini. Dosa memisahkan Allah dengan manusia.
Dosa memisahkan kita orang yang berdosa dengan Tuhan. Tetapi Yesus sudah menyerahkan dirinya sebagai korban penebus dosa di atas kayu salib. Kita harus yakin kita itu. Jadi kalau itu kita bisa berdosa lagi, tidak bisa. Kalau Anda dan saya tidak menjaga hidup kita baik-baik, iblis itu senantiasa mencari jalan, mencari kelemahan kita, mencari celah di dalam kehidupan kita supaya kita berbuat dosa lagi. Segala keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Bapa. Bahkan di dalam Yakobus 1 ayat 13-14 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan itu bukan berasal dari Allah. Allah tidak pernah mencobai saudara dan saya, tetapi oleh keinginan kita, yaitu keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup, kesombongan. Itulah yang menyebabkan kita terpisah daripada Tuhan. Kita sudah dengar firman ini. Kalau kita sudah dengar firman ini, apa yang kita lakukan? Hidup kita ini dijaga, saudara. Tidak ada satupun yang bisa menjaga hidup saudara. Yesus bilang di 1 Petrus 1 ayat 24, Dia yang memikul dosa kita di tubuhnya sendiri, di kayu salib, supaya kita bebas dari dosa dan hidup dalam kebenaran. 1 Petrus 1 ayat 24 ya. 1 Petrus 1 ayat 24. Tolong ini bagus ini firman ini. Ia sendiri yang telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan yang terakhir dikatakan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Yesus sudah memikul. Jadi kalau kita berbuat dosa, saya percaya ya, itu nanti ada Pentakosta, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan. Kita semua ketika kita itu dibaptis percaya kepada Tuhan, menteri Roh Kudus itu ada di dalam hati saudara, dalam diri kita. Roh Kudus itu mengingatkan ketika kita itu melanggar kebenaran firman Tuhan. Dan ketika saudara dan saya melanggar kebenaran firman Tuhan, hati nurani ini saudara merasa tidak damai sejahtera. Tidak tahu ya kalau saudara gimana. Kalau saya tandanya gitu. Jadi kalau saya melanggar firman Tuhan, atau kalau saya melanggar kehendak Tuhan, hati nurani itu tidak sejahtera. Dan ketika itu terjadi, saya perlu satu waktu untuk ketemu dengan Tuhan, bereskan dengan Dia, tanya apa yang harus saya kerjakan. Dia bilang, Eli, nama sebatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dosa memisahkan Yesus. Dosa memisahkan saudara dan saya dengan Yesus sang juru selamat itu. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tolong. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Satu kali ada seorang bapak, kami itu dulu punya sel grup saudara, dan itu sudah berkali-kali berkembang, tapi kami punya hubungan yang sangat luar biasa. Bapak ini telepon, dia adalah salah satu kelompok dari satu. Dia kumpul gini,
si Tantri saya mau konseling. Dia jadi pengerja di satu gereja yang besar. Dia bilang kasih saya waktu untuk berdoa dulu. Saya bilang. Kemudian dia datang ke rumah saudara. Kamu sudah berdoa? Saya bilang. Sudah berdoa. Tetapi Tuhan seakan-akan meninggalkan saya. Ada orang saudara di dalam firman Eli lama sabakani yang menuntut Tuhan supaya Tuhan tidak meninggalkan. Kemudian saya ajak dia berdoa. Saya bilang, kenapa sih? Saya sedang dalam masa-masa yang berat. Pekerjaan saya untuk dia itu gurunya saudara, dia itu pinternya blog saudara. Jadi pekerjaan itu banyak numpuk saudara, ya. Dan dia diberkati oleh Tuhan. Kemudian saya tanya lagi sama dia, dan masalahnya apa kok untuk? Tak tahu sih, saya ini sudah berdoa. Saya ini melayani Tuhan, tidak pernah kalah benci saya itu kalau melayani Tuhan. Saya memberikan perpuluhan. Saya ikut kemana-mana gereja kami mengadakan misi, saya juga ikut. Oh, bagus sekali kamu ya. Kamu melayani Tuhan. Yang saya ingin tanya, kamu melayani Tuhan itu dengan segenap hati atau ikut-ikutan? Loh, segenap hati. Dia agak marah saudara. Ya. Jadi kok ngomong sering tambah dituduh ini saudara. Terus saya akhirnya ngomong gini. Saya diam saudara. Kemudian saya itu ngomong. Ini Tuhan taruh di hati. Ngomong gini, bilang mobilmu. Loh, saya ya gak mau saudara. Orang konseling kerjanya dalam kegelapan kok. Saya bilang, tapi Roh Kudus itu besar. Terus saya bilang, maaf ya, saya minta maaf saudara. Padahal itu Tuhan yang ngomongi. Saya masih kurang percaya saudara. Saya minta maaf dulu. Kok Tuhan tiba-tiba ngomong di hati saya, Tuhan tuh ngomong gini, mobilmu itu loh dolen. Saya bilang, apa ya Tuhan? Saudara, saya baru tahu di mana. Dia itu punya tabungan. Tabungan itu dia kontrak rumah. Rumah dia juga bisa kerja di dalam rumah itu. Dia punya tabungan. Yang punya rumah itu bilang sama dia, Pak, rumah ini nanti Bapak beli aja, dipotong kontrak yang masih ada. Terus habis itu, ya nanti saya masih nabung, dia bilang, oke. Di gereja besar, saudara, dia melayani, dia merasa malu. Dia naik sepeda motor, orang-orang semua naik mobil. Saudara, dia ambil keputusan, ya wes, aku tak beli mobil, pakai uang tabungan yang mestinya untuk beli rumah, aku tak beli mobil, kurang uangnya. Uangnya kurang itu dipinjemi saudara sama kemenangannya, beli mobil, belajar nyetir mobil, semuanya itu oke, bagus-bagus semua. Tapi kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba pekerjaannya kolaps. Untuk kontrak rumah ini dia tidak punya. Saudara tahu, kalau orang diberkati, saudara, dan dia merasa kalau dia itu setaraf dengan teman-temannya, dia harus setaraf juga kayak hidupnya. Istrinya mulai lain, saudara. Kalau dulu beli pakaian seadanya, sekarang pakaian yang bagus. Anak-anaknya juga, saudara, semuanya. Dan itu makan biaya gaya hidup yang seperti itu. Sampai akhirnya dia merasa tidak tahan. Dia tidak kuat, tapi dia tidak pernah cerita sama orang lain. Hari itu dia cerita, Tuhan bilang jual mobilmu, bayar utang-utangmu, lunasi utang-utangmu, hiduplah sederhana bersama aku. Tuhan bilang, bukan perawaannya yang aku lihat, bukan apa yang ada padamu yang aku lihat. Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat apa yang manusia lihat, tetapi Tuhan lihat hati kita.
Seringnya kita itu shock dengan gaya hidup saudara. Kita tuh nggak tahu loh. Nanti kalau sudah kita ini dalam keadaan kolap, dalam keadaan merasa tidak mampu, baru kita teriak, Tuhan, Tuhan, Allahku, kenapa Engkau meninggalkan aku? Itu bukan untuk manusia, saudara. Itu untuk Yesus yang ada di kayu salib, yang dia itu telah menyerahkan nyawanya untuk korban penebus dosa bagi saudara dan saya. Bukan untuk kita ini. Makanya hidup manunggal dengan Tuhan, dengar-dengar suara Tuhan dalam hidup kita, untuk kita kerjakan dalam hidup kita, itu satu momen yang penting yang harus kita kerjakan dan disiplinkan dalam hidup kita, supaya kita hidup di dalam tuntunan Tuhan. Saya bilang, kamu percuma melayani, kamu coba off dulu, kamu bilang sama kepala diakonnya, saya mau off dulu sementara, saya mau berdoa cari kehendak Tuhan, gak usah malu. Kamu cari kehendak Tuhan. Jangan kamu sombong, kamu melayani Tuhan, kamu rajin, kamu gak pernah telat ke gereja memberi persembahan, tetapi hatimu penuh dengan kesombongan. Ada keinginan daging, keinginan mata, dan keakuan hidup. Itu yang kedua, saudara. Yesus berteriak, Eli, Eli, nama sabatani. Yang ketiga, saudara, ada di ayat 51 sampai 53. 51 sampai 53. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ya. Yang ketiga ini, saudara, ketika Yesus ada yang kayu salib, saudara, dan perkataannya yang bilang, Bapa, kuserahkan nyawamu kepadamu. Dia bilang, sudah selesai. Kemudian Bapa, kuserahkan nyawamu kepadamu. Itu ke-6 dan ke-7 perkataan Yesus di kayu salib. Sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan misi Bapa yang ditaruh di atas pundaknya. Dia mengerjakan itu, saudara, sekalipun dia merasa nggak sanggup, dia melakukan. Hanya satu tujuannya, yaitu taat kepada Bapa di surga. Yesus pernah berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa sampai selesai. Apakah itu ada dalam hidup saudara? Kalau makananku itu ialah melakukan kehendak Bapa, supaya Bapa dimuliakan, Bapa disenangkan. Itu yang Yesus katakan, sudah selesai. Diserahkan nyawamu. Ketika dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, hidup harus berserah, saudara. Hidup gak boleh berjalan dengan kemauan dan keinginan kita sendiri. Hidup kita itu milik Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita, Tuhan berserah. Kemarin kami pergi ke dokter. Saya dalam minggu ini cukup pusing, saudara. Saya harus mempersiapkan firman, saya doa malam, Jumat Agung, tapi saya juga harus memperhatikan Pak Andre. Pak Andre itu waktu itu dia mengalami ini, jantungnya kram, saudara. Terus kami pergi ke dokter jantung, tapi untung ya dokternya itu sudah memberitahu saya kalau kram itu dikasih yang namanya sedotan kalau kepala kita. Jadi malam itu jam 1, saudara bayangin, saudara malam-malam dibangunin sampai kaget. Nah setelah itu saya bilang kita mesti pergi ke dokter, check up dulu. Pergi ke dokter jantung, dan dokter jantung itu ngomong, aduh Bu,
Ini kalau lihat hasilnya apa namanya lab, hasilnya ECG itu sama seperti tahun lalu. Tetapi saya curiga ini gulanya ini agak diperhatikan, dia bilang oke.